Ya pemirsa, saat ini kita akan berbincang dengan kuasa hukum Baradae Deoli Payumara dan juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik. Selamat siang. Salam merah putih. Salam merah putih luar biasa. Baik, untuk mengawali dialog kita pada hari ini saya akan memulai terlebih dahulu kepada Bang Deoli Pak. Bang Deo, hari ini Komnas HAM batal memeriksa Irjen Verdi Sambo. Bagaimana tanggapan Anda? Ya biasa aja lah, kadang Komnas HAM itu kan kadang cepat kadang lambat kan. Batal nggak batal ya biasa aja lah. Karena pemeriksaan Komnas HAM terhadap Verdi Sambo juga nilai justisianya nggak ada itu menurut saya. Kenapa Anda beranggapan seperti itu, Bang? Nah karena kalau di persidangan cuma BAP kepolisiannya yang dipakai penyidik. Bahwa BAP lengkap, barang bukti lengkap dikirim ke kejaksaan, P21 tahap kedua dikirim ke pengadilan, kapan sidangnya? Bersidanglah para pembela dengan jaksa yang menuntut. Udah, nggak ada dari Komnas HAM itu. Jadi nggak punya nilai apa-apa. Komnas HAM itu seharusnya ya kita yang dibela itu ya rakyat kecil yang susah lah. Yang begini-begini nggak perlu dilibatin sebenarnya. Kalau menurut saya ya, sorry Komnas HAM. Oke, Bang Deo, tapi kan ini begitu panjang kasus ini menjadi perhatian publik, kemudian juga akhirnya memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, khususnya yang kita ketahui bersama banyak spekulasi seperti pelecehan, kemudian juga pemerkosaan, dan juga mungkin yang terakhir adalah perselingkuhan. Nah, tanggapan Anda seperti apa nih sebagai kuasa hukum Baradae? Apakah ada info-info yang memang Baradae sampaikan kepada Anda? Jadi begini, sebelum saya masuk ke Baradae, ya kan, saya punya kecurigaan Komnas HAM ini dipakai oleh elit-elit yang kemarin-kemarin itu untuk membuat sumir keadaan, sehingga apa sih HAM itu kan? Apakah yang dicek pelecehannya? Kalau pelecehannya kan berarti membuat sumir. Ini kecurigaan saya pribadi ya, boleh salah, boleh benar kan gitu, boleh diterima, boleh enggak. Tapi namanya orang curiga ya curiga kan begitu kan. Tapi secara pro justisia sebenarnya tidak ada di Komnas HAM itu. Hanya untuk membuat alibi-alibi aja mungkin ini kan tadinya kan. Minta maaf ya Komnas HAM ya, boleh dong orang curiga, ya kan? Ya, tapi terus tujuannya apa Komnas HAM? Apakah pemeriksa Verdi Sambo untuk apa coba? Uang dia pembunuh kok, ngapain diperiksa lagi? Sudah terbukti. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah ada. Apa yang mau diperiksa lagi oleh Komnas HAM terhadap Verdi Sambo? HAM-nya siapa yang mau diperiksa coba? HAM-nya si Yosua almarhum, orang udah meninggal, ya kan? HAM-nya Yosua jadi paling enggak kita berharap berdoa almarhum Yosua masuk surga, itu aja. Kan dia sudah pindah alam kan gitu kan. Begitu. Baik, Bang Bambang, bagaimana tanggapan Anda? Apakah setuju dengan Bang Deo bahwa sebenarnya tidak perlu ada pemeriksaan Pak Irjen Verdi Sambo? Bahkan kayaknya yang lebih pentingnya adalah memeriksa dari istri yang juga merupakan saksi dalam kejadian. Saya rasa tetap diperlukan ya pemeriksaan Pak Irjen Verdi Sambo karena peran Komnas HAM ini untuk memastikan bahwa ada pelanggaran HAM berat atau tidak dalam kasus ini gitu. Tetap saja asas praduga tak bersalah dikedepankan gitu. Ini Bang Dio tertawa-tawa terus bahwa kemudian kalau kemarin itu banyak komentar Komnas HAM yang offset dan prematur, saya rasa itu hanya proses saja dalam penyelidikan dan penyidikan. Memang bagi publik itu hal yang janggal sekali, tapi kita ikuti alur mereka dan kita tetap kawal bagaimana proses ini tetap pada tracknya, seperti itu. Baik, seberapa signifikan kemudian nanti hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Irjen Verdi Sambo ini menjadi dasar untuk tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penegak hukum? Peran Komnas HAM ada memberikan rekomendasi nanti kepada Presiden terutama bahwa kalau ada pelanggaran HAM berat di sini tentunya juga harus dibuka setuntas-tuntasnya juga terkait dengan karena ini juga menyangkut dengan citra institusi Polri kita, makanya tidak hanya berdiri kasus ini tidak berdiri sendiri terkait dengan penembakan saja, tetapi juga dengan hal-hal yang lain karena ini juga menyangkut hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Baik, Pak Bambang, apakah Anda melihat ada sebenarnya kasus lain yang masih belum terungkap selain tadi ada kasus dugaan pelecehan seksual? Ya, ini
hari ini memang banyak pertanyaan terkait motif apa yang melatar belakangi kasus ini ya. Saya rasa kita tidak bisa mengikuti hasrat bergosip warga, karena bagaimanapun juga ini adalah pro justisia yang lebih berat, diberatkan pada fokus pembuktian, mencari barang bukti-bukti dan fakta-fakta terkait gosip. Ini memang saat ini adalah era post realis dan post truth ya, semuanya bisa berseliweran di mana-mana, dan itu mungkin bisa menjadi sebuah arahan untuk mengarahkan kasus ini kemana gitu. Makanya tetap bukti-bukti dan proses hukum itu harus dilakukan. Persoalan motif itu cepat atau lambat pasti akan terbuka. Maksimal di persidangan nanti akan terbuka. Jadi semua warga juga harus bersabar mengikuti proses itu. Oke, kita singkirkan gosip sejenak, tapi saya ingin berpijak kepada statement yang pernah dilontarkan oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sebenarnya motif ini sensitif begitu jika diketahui apalagi oleh anak-anak. Nah, berangkat dari sini, saya ingin bertanya kepada Pak Deolipa. Pak Deolipa, barangkali mungkin ada keterangan dari Baradae tentang bagaimana kondisi Ferdy Sambo dan keluarganya ketika detik-detik sebelum kejadian. Apakah ada informasi yang pernah diceritakan kepada Anda? Ada, ceritanya ya di Magelang itu, di rumah di Magelang. Cuman saya juga kan kadang-kadang nggak dengar juga dari si Baradae kan. Tapi kan sekarang saya punya sumber-sumber intelijen. Enaknya begitu, karena kita sendirian sebagai pengacara yang sah mewakili, sumber intelijen itu masuk ke kepala, kita rekam lagi. Makanya saya selalu senyum-senyum aja. Kenapa? Sumber intelijen masuk, kepentingannya untuk di pengadilan. Biar saya damai sejahtera di pengadilan, juga ngobrol-ngobrolnya sama hakim kan begitu. Tapi ini memang perkara sensitif, anak-anak nggak boleh tahu. Kalau kita semua di dewasa ini kita ngobrol bisa, tapi anak-anak nggak boleh tahu. Jangan. Berarti Anda setuju dengan pernyataan Pak Mahfud MD bahwa sebenarnya motif ini sensitif? Ya, memang saya harus mendukung Pak Mahfud. Ini kan saya orangnya Pak Mahfud ini sekarang ini kan. Baik. Oke, Bang Deolipa, dari penuturan Baradae sendiri, apakah pernah bercerita sebenarnya bagaimana hubungan dari Irjen Ferdy Sambo dan istrinya belakangan ini? Namanya keluarga kan ada pasang surut. Keluarga saja kadang pasang surut, ada pasang ada surut. Tapi ya pasang surut terus. Kadang-kadang hidup susah, kadang-kadang susah lagi kan gitu. Ya gitulah keluarga. Retak-retak biasa, yang penting kita berumah tangga baik-baik aja lah, untuk anak-anak kan begitu. Kalau Pak Ferdy Sambo ada pasang surutnya, ada si ini, si itu, si ini, si itu kan begitu. Di sini, di situ gitu. Gitu. Namanya keluarga, apalagi laki-laki, ya sama aja, saya juga laki-laki. Pak Ferdy Sambo laki-laki, ada dong kode-kode khusus, ya enggak? Oke, tapi masyarakat ini berspekulasi tadi yang 3 hal tadi saya sebutkan, bahwa antara pelecehan, kemudian perselingkuhan, dan juga pemerkosaan. Nah, dari pandangan Anda sendiri, mengapa isu ini bisa berkembang begitu di masyarakat? Saya kacamata sekarang psikologi sosial. Ya, silakan. Ini ada ilmu sendiri psikologi. Jadi masyarakat ini kan dari mulut, setiap individu ini kan dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Yang dari pertama saya ujung sana pasti beda gitu. Belum lagi media dari sini ke sini beda. Ini psikologi sosial masyarakat kemudian membentuk opini-opini. Kalau opininya bulat bagus, kenapa sudah ada cerita? Makanya kenapa saya berani menyampaikan di awal suatu cerita walaupun kadang dilarang oleh negara. Saya cerita aja supaya opini liar tidak berkembang. Paling nggak mulai ada satu titik opini yang mengarahkan begitu kan. Walaupun bahasa saya tipis-tipis. Kembali ke persoalan psikologi sosial lagi. Kalau kita biarkan ini berkembang liar, akan banyak opini-opini tergantung suku, bangsa, ras, wilayah, segala macam. Yang namanya ilmu psikologi sosial. Mohon maaf, saya belajar psikologi sosial diajarin sama Pak Sarito Wirawan Sarwono, udah meninggal almarhum. Tapi saya pakai itu karena saya emang lulusnya dari psikologi UI, tapi jurusan psikologi sosial. Paham banget saya. Makanya saya bisa juga bikin isu-isu tertentu. Ya sebentar dulu, saya kasih pelan-pelan. Tapi saya jaga ini supaya ini terarah. Penyidikan terarah, proses terarah. Ya kira-kira gitulah kalau nanya ke saya. Baik, informasi tipis-tipis dari Bang Deo, semoga nantinya tidak semakin multi tafsir bahkan ya. Tidak, kenapa tipis-tipis? Saya kasih clue aja. Kadang-kadang setiap kata saya itu kelihatannya nggak bermakna, tapi ada maknanya. Kadang eksplisit, kadang implisit. Silakan para pakar menilai. Baik. Oke, saya ke Pak Bambang.
Pak Bambang, pasca penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka ini tampaknya Polri mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Apakah apresiasi ini tidak terlalu dini diberikan kepada Polri? Mengingat ini Irjen Verdi Sambo ini memegang posisi tinggi dan kita juga harus melihat bagaimana nanti ending dari kisah ini. Ya, ini salah satu dampak dari yang dikatakan Bang Deolipa tadi, psikologi sosial ya. Ketika asumsi-asumsi itu sudah terbentuk, motif-motif terbentuk, dan semuanya mengarah ke Pak Verdi Sambo. Ketika Pak Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya masyarakat merasa puas. Padahal problemnya ini tidak hanya sekedar kasus penembakan yang dilakukan oleh Pak Verdi Sambo saja, tetapi lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana menjaga citra kepolisian. Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada 31 orang yang diperiksa secara etis, gitu. Tapi seharusnya ini pun juga dibuka karena ini adalah cermin dari kepolisian kita. Bagaimana di dalam sebuah kepolisian ini ada kelompok-kelompok yang saling menutupi terhadap sebuah kejahatan. Itu yang harus dibuka seterang-benderang mungkin. Baik. Nanti kita akan masuk ke dalam hegemoni kepolisian. Pak Bambang dan Pak Deolipa ditahan terlebih dahulu. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi kami akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Siang.